Kementerian Pekerjaan Umum sedang diterpa kemelut. Ribuan ASN-nya terindikasi judi online dengan nilai transaksi menyentuh angka hampir 1 miliar rupiah per orang. Di tengah upaya pemerintah memberantas judi online, PPATK justru membuka data mengejutkan. Sekitar 6.300 pegawai Kementerian Pekerjaan Umum ternyata terlibat dalam transaksi judi online. Mayoritas pegawai yang terindikasi berasal dari eselon 4 dan 5 serta pegawai non-eselon. Namun tidak sedikit CPNS dari kementerian itu yang juga masuk dalam temuan PPATK. Nilai transaksi tertinggi satu pegawai saat bertarung judol bahkan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Yang mengagetkan itu nilainya ada ratusan juta. Bingung saya sampai. Loh, itu bukan eselon 2, eselon 1, bukan eselon 3, bukan. Eselon 4, eselon 5 yang ada eselonnya. Nah, pertanyaan berikutnya kan, uangnya dari mana? Bersama dengan judi online, masalah lain juga menjadi sorotan di kementerian ini. Akibat maraknya surat sakit palsu dan dokumen cuti yang tidak sah, sampai-sampai Menteri Pekerjaan Umum mengambil alih kewenangan persetujuan cuti seluruh ASN di lingkungan tersebut. Seluruh pengajuan cuti kini harus langsung dari Menteri agar pengawasan lebih ketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait dengan kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meskipun masa aktifnya habis. Dalam pertimbangan hukum putusan MK, pilihan layanan jasa tersebut penting dinyatakan secara eksplisit. MK mengakui layanan internet telah menjadi kebutuhan penting masyarakat modern. Tarif dan juga skema layanan tidak boleh semata-mata diletakkan dalam cara pandang atau logika komersial penyelenggara telekomunikasi, tetapi menjamin adanya perlindungan yang wajar bagi pengguna. Penyelenggara telekomunikasi juga diminta menyediakan kanal yang memudahkan para pengguna untuk memantau penggunaan termasuk sisa kuota layanan yang telah dipilih. Sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi karena pengguna telah membayar demi memperoleh akses layanan dalam volume tertentu. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pemirsa, Menteri Purbaya Yudisadewa pastikan tetap menjaga harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak dunia menembus level $100 Amerika per barel. Usai bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri pada hari Jumat, Purbaya menegaskan pemerintah tidak merencanakan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Purbaya juga sampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperketat penyaluran agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran sehingga volume konsumsinya dapat terkendali. Sementara itu terkait dengan lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh bahkan $100 Amerika Serikat per barel, Purbaya pastikan kondisi keuangan negara masih dalam status level yang aman. Menurutnya, postur anggaran, pendapatan dan juga belanja negara sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut. Non subsidi kan emang nggak disubsidi kan? Iya, makanya masalah non subsidi Pertamina itu ya. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus. Cuman kemarin waktu di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan satu saja atau lebih. Jadi gimana kita anggaran? Jadi kita kan sedang hitung tadi.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengatakan bahwa agar jajaran kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk intensif melakukan penghematan anggaran, di mana Presiden mengklaim kebocoran ekonomi telah mencapai 1.000 triliun rupiah. Dalam pidatonya di acara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dijalankan hanya merupakan implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin memastikan kekayaan Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Selain itu, Presiden juga mengklaim telah berhasil menghemat anggaran ratusan triliun rupiah. Kepala negara mengklaim telah menghemat lebih 300 triliun rupiah melalui penghentian praktik markup pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendanai program makan bergizi gratis, pembangunan 5.000 jembatan hingga akhir 2026, serta rehabilitasi lebih dari 67.000 sekolah. Ini artinya 30% kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah 270 miliar dolar, 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya, kita harus introspeksi. Presiden Prabowo menambahkan, klaim kebocoran ekonomi yang mencapai 1.000 triliun rupiah tersebut melalui indikator incremental capital output ratio sebesar 6,5 menunjukkan adanya kebocoran sekitar 30%. Oleh sebab itu, efisiensi ekonomi akan terus dilakukan pemerintah. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran terus meningkat. 535.000 WNI terjebak di Iran. Sindo Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan dan juru kamera Rama Ramadona di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Baik, selamat siang. Salam, apakah ada keterangan baru dari KPK pasca penahanan dari Febri Adriansyah? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update terkini lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah terkait dengan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Namun pada malam hari tadi memang dari Febri Adriansyah ini sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan penahanan di rutan KPK dengan menggunakan mobil dari mobil tahanan Kejaksaan Agung. Itu artinya ini dari Febri akan dilakukan penahanan selama kurang lebih 20 hari ke depan, dan memang ini dari jaksa, maksud kami dari Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan Febri sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, di mana ini dari Febri sendiri sudah dilakukan penahanan usai dari pihak Kejaksaan Agung mengeluarkan dari sprindik baru yang telah diterbitkan pada 20 Juli 2026 lalu. Dan memang penetapan tersangka atas Febri Adriansyah ini juga sudah dilakukan usai dilakukan proses pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam lamanya di gedung utama di Kejaksaan Agung. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa alasan lain dari penahanan dilakukan penitipan tahanan di rutan KPK ini dilakukan untuk sebagai transformasi maupun juga untuk sebagai transparansi juga akuntabel selaku dari pihak Kejaksaan Agung untuk menitipkan Febri Adriansyah di gedung KPK Merah Putih ataupun juga di rutan KPK sebagai bentuk juga dari menghindari potensi konflik kepentingan, mengingat Febri sebelumnya juga sudah banyak melakukan dari sejumlah penanganan perkara besar, sekaligus juga sebagai bentuk sinergitas antara KPK dan juga Kejaksaan Agung ke depannya. Dan dapat kami informasikan juga, Nata dan juga pemirsa, bahwa
pada malam hari tadi memang dari Febri sendiri ini juga menyebut bahwa dirinya sebagai korban dari kriminalisasi hukum karena memang penahanan yang dilakukan terhadap dirinya ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maupun juga alat bukti yang cukup. Namun memang dari pihak Kejaksaan Agung ini sudah memastikan bahwa status yang disematkan ataupun juga pemeriksaan yang dilakukan pada hari kemarin ini Febri Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kami masih akan terus mengupdate kepada Anda Nata dan juga pemirsa bagaimana update perkembangan terkini lebih lanjut dari rutan KPK yang ada di Jakarta Selatan ini. Nata. Baik, terima kasih. Salam Rahmat Pulungan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Kuntadi menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Agung tadi dalam kegiatan pelantikan ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas dan transparansinya. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita telah terhubung dengan Naura Syafikah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Naura, seperti apa situasi terkini pasca penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah? Silakan. Ya, baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Pasca penahanan dari Febri Adriansyah di Jumat malam kemarin, untuk situasi terkini di Kejaksaan Agung memang terpantau relatif sepi, tidak terlihat adanya penjagaan tambahan ataupun juga untuk pendemo sudah tidak terlihat ada di halaman depan pintu masuk dari Kejaksaan Agung. Dan kalau misalnya kita melihat memang kemarin di Jumat malam dari Febri Adriansyah ex-Jampitsus ini resmi ditahan di rutan KPK yang berada di Jakarta Timur. Penahanan ini dilakukan setelah adanya pemeriksaan kurang lebih selama 10 jam di Kejaksaan Agung terkait memang untuk Febri Adriansyah ini ditetapkan sebagai tersangka dari kasus TPPU PT Asabri kemudian juga blackout yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Kemudian kalaupun kita melihat untuk penahanan ini, kenapa dilakukan penahanan di KPK ini karena memang disebutkan bahwasannya dari Kejagung ini menitipkan supaya tidak adanya ataupun menghindari potensi konflik kepentingan karena mengingat memang untuk ex-Jampitsus ini merupakan mantan petinggi di Kejaksaan Agung, kemudian juga menangani beberapa kasus besar di Kejaksaan Agung. Dan memang untuk penahanan ini masih nantinya akan dilakukan untuk 20 hari ke depan dan nantinya setelah itu akan ada update terbaru terkait dari penyidikan kasus ini. Kalaupun kita melihat untuk tersangka yang sudah ditetapkan tidak hanya dari Febri Adriansyah doang, tapi ada juga dari pihak swasta lainnya yaitu Don Rito dan juga tersangka lainnya. Dan kalau misalnya kita melihat memang untuk tersangka lainnya memang ini sudah ditetapkan jadi tersangka, kemudian juga penahanan sudah dilakukan, kemudian penahanan ini menggunakan rompi berwarna oranye. Dan kalau kita melihat Febri Adriansyah kemarin memang tidak menggunakan rompi, bahkan untuk tangannya pun juga tidak diborgol. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi publik, kenapa berbeda untuk penanganannya. Kemudian dari Kejaksaan Agung ini menjelaskan untuk terkait kenapa dari Febri Adriansyah tidak diborgol, kemudian juga tidak menggunakan rompi, ini karena memang untuk pemindahannya dilakukan secara mendadak kemudian juga secara tiba-tiba pada malam itu. Dan untuk saat ini kita juga pastinya masih menunggu untuk kelanjutan dari kasus ini karena mengingat memang kasus ini akan terus bergulir dan juga masih berada di tahap penyidikan. Sementara itu Nata kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafikah melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado.
JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar Rp18 miliar serta emas seberat 98 gram. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Abi mengumpulkan uang sebesar $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Uang tersebut dikumpulkan dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa uang hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya? Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhut menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru dalam kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru terbit berdasarkan hasil pendalaman tim 9 Kejagung. Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Sprindik ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya dilimpahkan oleh Kortas Tipikor Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut penerbitan sprindik baru ini setelah pihak tim 9 Kejagung mempelajari kasus ini. Dengan diterbitkannya sprindik ini, total 4 sprindik yang tengah diusut oleh Kejagung terkait perkara tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan 3 sprindik atas pelimpahan kasus dari Polri, yakni kasus Asabri, Krakatau Steel, pengadaan batubara PLTU yang diduga menyebabkan blackout. Dalam perkembangannya, Febri Adriansyah dan Rito telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.